Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita membahas dari Matius 4 terhadap kekalahan iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis. Matius 4 ayat 10 sampai ke ayat yang 11. Kita tahu bahwa bagaimana Yesus dicoba. Selama 40 hari dia berdoa dan berpuasa di padang gurun. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Itulah firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat 10-11. Penghulu malaikat yang diciptakan dengan sempurna dan baik untuk melayani takhta Allah sebelum dunia dijadikan, itulah sebenarnya iblis yang kemudian memberontak terhadap Allah. Kerjaannya hanya menuduh, karena kerjaan iblis itu dia suka menuduh. Makanya namanya penuduh dan musuh. Itu iblis punya nama, dua nama itu. Sesuai dengan namanya itu. Nah, mari kita perhatikan apa yang dibilang di lalang dan gandum pada beberapa waktu yang lalu, yang kita bahas di dalam Matius 13. Ternyata Matius 4 sebelumnya Yesus sudah mengalahkan iblis, sehingga kita nggak usah terkecoh dan terpengaruh dengan segala tipu musyiat iblis. Ya. Perihal bagaimana Yesus bisa mengalahkan iblis. Ini yang pertama. Ketika memberontak terhadap Allah, dia, iblis, yang dijadikan dengan sempurna, mengajak sekelompok malaikat yang lebih rendah tingkatnya, Wahyu 12 ayat 4, yang dijadikan setan-setan dan roh-roh jahat, dan kemudian atas izin Allah dia dibuang ke bumi dan di angkasa. Jadi roh-roh udara di angkasa itu iblis dikasih kuasa oleh Tuhan. Oke, lu bisa berkuasa. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain namanya penuduh dan musuh, itu nama iblis, iblis juga mempunyai satu nama yang lain yang disebut si ular, yang telah menyebabkan kejatuhan manusia. Di Kejadian 3 ayat 1-6, 1 Yohanes 5 ayat 19. Yang ketiga, kerajaan iblis adalah satu kerajaan kejahatan yang sangat teratur dan berkuasa atas kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2. Atas malaikat-malaikat yang terjatuh, Wahyu 12 ayat 7 dan 9. Atas umat manusia yang belum lahir baru, Yohanes 12 ayat 31. Atas dunia yang menolak Yesus, Lukas 4 ayat 5-8. Itu dia. Jadi hati-hati, kalau kita masih hidup seperti dalam kelompok manusia itu, kita akan dihancurkan. Keempat, Yesus datang ke bumi untuk membinasakan segala perbuatan iblis, 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan yang kelima, pada akhir zaman iblis dikurung selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1 dan 3. Tetapi dia kemudian memberontak setelah dibebaskan dari penjara. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan keenam, sekarang iblis masih bekerja untuk mengalahkan Allah dan umatnya. Tapi kita tetap akan jadi pemenang. Makanya pegang lengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Supaya kita kuat melawan dengan senjata Allah, yaitu firman Allah, untuk mengalahkan iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Perang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Oh, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Efesus 6, Tuhan berikan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Amin.